Karya-karya ilmiah para dosen diterbitkan dalam jurnal ilmiah Al-Burhan yang terbit sejak tahun 1995. Untuk meningkatkan kualitas keilmuan, memperluas wawasan dan menyiapkan tugas-tugas akademik, mahasiswa selalu mengunjungi perpustakaan PT IKI yang menyediakan 2.500 judul kitab-kitab klasik atau kutubut surat, kitab dan buku-buku baru, majalah terbitan beberapa negara, dan koran. Tersedia pula layanan internet bagi seluruh sivitas akademik, termasuk bagi para mahasiswa. Di samping perpustakaan yang berada di lantai 2 kampus itu, juga ada Museum Al-Quran yang menyimpan beragam mushaf dengan tulisan tangan maupun mushaf dari mancanegara. Untuk menumbuh kembangkan potensi kepemimpinan, mahasiswa PT IKI juga aktif berorganisasi intrakampus melalui BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Program-program BEM sangat penting untuk membekali mahasiswa sebagai generasi muda, serta menumbuh kembangkan berbagai minat dan bakat mereka, seperti diungkap oleh Ainul Yakin Simatupang, Presiden BEM periode 2008-2009. Pada intinya BEM ini adalah organisasi intrakampus yang dimana dalam program itu banyak agenda-agenda, terutama itu tentang peningkatan mutu kualitas dari mahasiswa. Di BEM ini dalam organisasi kita belajar ilmu politik, belajar sosial, belajar dan lain-lain sebagainya. Di luar jam perkuliahan, mahasiswa PT IKI juga memperoleh pembinaan di asrama yang lokasinya terpisah sekitar 200 meter dari kampus. Di asrama yang kini sedang direhab menjadi gedung berlantai 5 itu, mahasiswa secara intensif mengikuti pelajaran ekstra untuk memperlancar bahasa Arab dan bahasa Inggris, tahfidz, qiraat, nagom, serta diskusi-diskusi memperluas wawasan keislaman dan kemasyarakatan. Mereka juga berlatih mengelola peribadatan, dakwah maupun pendidikan anak-anak melalui Masjid Darul Quran. Melalui program-program dan kegiatan itu, PT IKI telah banyak melahirkan alumni. Mereka berkiprah di masyarakat dalam berbagai bidang pengabdian, seperti Kiai Haji Nur Muhammad SQ yang mengasuh Pondok Pesantren As-Siddiqiyah di Jakarta, Karawang, dan Sumatera Selatan, Ustadz Umay Maryunani MA yang mengasuh Pesantren Al-Ma'sum di Cianjur dan Sukabumi, Dr. Andes Kiai Haji Mu'tasim Billah yang mengasuh Pesantren Sunan Pandanaran Yogyakarta. Ada politisi juga seperti Haji Saifullah Maksum, Haji Mujib Rahman, Haji Imam Ad-Darul Qutni yang menjadi anggota DPR Pusat, Dr. Andes Akhid Sufiaji, dan Dr. Andes Alwitike menjadi anggota DPRD. Selain itu, alumni-alumni PT IKI juga ada yang menjadi birokrat seperti Haji Muhammad Sahib Tohar MA, Ketua Lajnah Pentashihan Al-Quran Departemen Agama, Dr. Andes Haji Mahmud Unggal Yapi MM, Kasubdit Diniyah Departemen Agama, Dr. Andes Haji Ajid bin Tahir, Kandepag Maluku Tenggara, Dr. Andes Haji Mustari MPD, Kandepag Klaten Jawa Tengah. Ada pula yang menjadi pejabat di beberapa Pemda, BUMN, dan lain-lain. Di antara alumni yang terjun di bidang akademik, kini ada yang menyandang gelar profesor, doktor, seperti Profesor Dr. Mashkuri Abdillah, Profesor Dr. Dede Rosyada MA, Dr. A. Munif Suratma Putra, Dr. Baharudin Hussein, Dr. Syar'i Sumin, Dr. Musni Umar, Dr. Ali Nurdin,
Dr. Husnul Hakim, dan lain-lain. Tak terhitung alumni yang menekuni profesi pendidikan dan dakwah. Imam-imam masjid besar seperti Masjid Istiqlal, Masjid Agung Al-Azhar, Masjid Sunda Kelapa, Masjid Atin, Masjid Raya Pondok Indah, dan lain-lain. Di bidang keilmuan, banyak alumni yang telah menghasilkan karya-karya ilmiah seperti Profesor Dr. Darwis Hude yang menulis buku Emosi Manusia dalam Al-Quran, Dr. Ali Nurdin menulis Quranic Society, Haji Muhsin Salim MA menulis Qiraat 7, Qiraat 10, Tajwid dan Nagol, Dr. Ahmad Fatoni menulis Qiraat Sab'at Tariqatus Syatibiyah, Dr. Ahmad Munif Suratma Putra menulis Filsafat Hukum Islam menurut Imam Ghazali, Dr. Zuhroni menulis Respons Ulama Indonesia terhadap isu-isu kedokteran modern serta pandangan Islam terhadap masalah kedokteran dan kesehatan, dan Kiai Haji Hussein Muhammad menulis tentang fikih perempuan, refleksi atas wacana agama dan gender, kembang setaman perkawinan, analisis kritis kitab Ukudul Jain. Beberapa mahasiswa dan alumni juga telah melahirkan metode pembelajaran baca Al-Quran, ilmu tajwid dan bahasa Al-Quran seperti metode As-Sofa oleh M. Akib, metode Qurani oleh Wahyu Hudayana, dan metode Al-Bayan oleh Otong Surasman. PT IKI sebagai lembaga tak bisa berdiri sendiri. Dalam kiprahnya selama ini, banyak instansi dan lembaga baik dalam maupun luar negeri yang telah menjalin kerjasama. Begitu juga banyak tamu-tamu atau rombongan dari negara-negara tetangga seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Iran, Saudi Arabia, Mesir, dan dari beberapa daerah berkunjung ke perguruan ini. Di antara tamu penting yang diundang dan berkunjung ke kampus Al-Quran ini, Syekh Wahbah Az-Zuhaili, seorang ahli fikih dan tafsir dari Syria, tahun 2005 memberi ceramah di kampus ini. Rektor Al-Azhar Mesir 2004 juga berkunjung ke kampus PT IKI ini. Direktur Lipia Dr. Salim tahun 2007 berkunjung dan menjalin kerjasama pengajaran bahasa Arab. Tahun 2008 Kori-Kori PT IKI diundang untuk tampil pada MTQ Nasional Malaysia di Kedah. Pada saat yang sama, PT IKI diundang untuk menggelar pameran Hari Keputraan Sultan Brunei di Bandar Seri Begawan. PT IKI yang sudah berkiprah hampir 40 tahun dengan berbagai prestasi dan pengalaman bukan berarti tanpa hambatan dan kekurangan. Apalagi menghadapi kehidupan masyarakat global yang menawarkan berbagai budaya dengan faham-faham yang asing. PT IKI ditantang untuk mampu memberikan jawaban. Diukur dari visi misinya, capaian selama ini baru merupakan beberapa langkah dari sebuah perjalanan panjang, sebagaimana dipesankan oleh Ketua Badan Pendiri Yayasan Pendidikan Al-Quran Haji Ponco Sutowo. Oleh karena itu, PT IKI selalu mengembangkan dirinya agar Quran menjadi mudah dimengerti, mudah dijangkau, mudah dipahami, mudah dipelajari bagi seluruh kelompok. PT IKI mengundang seluruh komponen bangsa dari seluruh wilayah tanah air, dari ujung barat ke ujung timur, dari titik paling utara, titik paling selatan, semua kita beri kesempatan untuk semudah-mudahnya mempelajari. Kita berharap bisa menjalin kerjasama dengan berbagai pihak agar dalam memberikan pelayanan untuk belajar Quran itu, PT IKI semakin tahun akan semakin mampu, dia makin dicinta, dia makin dikenal. Malahan yang paling penting bahwa kehadiran PT IKI bisa ikut mewarnai perkembangan agama Islam di Indonesia
yang menjadi unsur terpenting dalam kita membangun negeri bangsa negara. Alhamdulillah, saya ini sampai sekarang usia saya sudah mencapai 77 tahun. Saya memilih perguruan tinggi PTIG ini dengan harapan bahwa saya akan menimba ilmu dari perguruan tinggi ilmu Al-Quran ini, mendapatkan ilmu Al-Qurannya. Misalnya ilmu Al-Qurannya itu di situ yang paling menarik buat saya itu ada pelajaran tahsinnya, membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Begitulah selintas tentang Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta dan perjalanannya sejak tahun 1971. Perguruan tinggi dengan spesialisasi Al-Quran yang pertama di bumi Nusantara ini hadir untuk mengabdi demi keagungan dan kemuliaan firman Ilahi. غدة ذات دلال ومرح يجد الناعت فيها ما اقترح خلقت من كل شيء حسن طيب فليت فيها مضطرا غدة ذات دلال ومرح يجد الناعت فيها ما اقترح خلقت من كل شيء حسن طيب فليت فيها مضطرح زنها الله بوجه جمعت فيه أوصاف غريبات الملاح وبعين كحلها من غنجها وبخد مسكه فيه رشاح ناعم تجري على صفحته نظرة الملك ولألاء الفرح